Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adzanillah wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalat wa minan nar. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, termasuk nikmat masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Sya'ban itu bulan keberapa? Bulan yang ke-8. Setelah Sya'ban ada bulan Ramadan. Setelah Ramadan ada bulan Syawal, selanjutnya Dzulqa'dah, dan terakhir Dzulhijjah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, alangkah baiknya pada kesempatan ini mungkin tersisa 2 pertemuan lagi ke depan, atau mungkin bahkan 1 pertemuan lagi. Insyaallah ta'ala kita mengganti tema atau materi. Kita tinggalkan dulu pembahasan kita yang berkaitan dengan Al-Hadiyun Nabawi fi Ta'amul Ma'an Nas. Pertemuan sekarang dan selanjutnya insyaallah ta'ala kita sedikit ingin mengingat dan mengingatkan kembali beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan at-tahayyu bi Ramadan, atau dengan istilah lain istiqbal Ramadan. Bagaimana kita bersikap ketika kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini tanggal berapa Sya'ban? 9 Sya'ban. Berarti masih 2 pertemuan ya. Sekitar 2 pertemuan ke depan ya. Insyaallah kita akan sedikit membahas ya poin-poin yang dijelaskan, disampaikan oleh para ulama terkait dengan persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan juga ada yang request tentang pembahasan ini, dan saya pandang ini tepat sekali untuk kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat ya bagi kita semua, dan semoga ini menjadi ajang persiapan yang maksimal untuk kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan tentu ilmu itu harus diulang-ulang. Mungkin nanti poin-poin pembahasannya sudah banyak yang kita tahu, sudah banyak yang kita mengerti. Namun demikian para jamaah yang dirahmati Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kadang kita itu mendapatkan faidah yang lebih mendalam ya dari murojaah atau pengulangan yang kesekian puluh kali, begitu ya. Mungkin materinya sudah pernah dibahas, poin-poinnya sudah kita pernah pelajari, sudah kita pahami, sudah kita ketahui. Terkadang ngekliknya itu setelah diulang-ulang berkali-kali, lebih ngeklik di hati. Dan demikian ya para ulama ketika mereka belajar. Kita kadang satu kitab saja nggak habis-habis gitu. Mungkin di sini bisa dihitung jari orang yang pernah menghatamkan kitab hadis Arba'in Nawawiyah dengan duduk belajar. Nah, kalau ulama zaman dulu belajarnya itu bukan hanya sekedar menghatamkan kitab, ya bahkan mereka berkali-kali menghatamkan. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dikisahkan beliau mempelajari kitab tentang ilmu nahwu, agak tebal, judulnya Qatrun Nada. Itu sampai puluhan kali diulang-ulang. Begitu ulama-ulama. Ada yang membaca Sahih Al-Bukhari ya sampai puluhan kali, hatam diulang lagi, dibaca lagi, dipelajari lagi. Dan testimoni mereka ini tidak pernah kami mengulangi satu pelajaran kecuali di pengulangan itu selalu ada faidah-faidah tambahan yang kami dapatkan. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Ramadan datangnya setahun sekali, begitu ya. Mungkin fikih tentang Ramadan, nasihat-nasihat seputar Ramadan juga datangnya setahun sekali. Maka alangkah baiknya jika kita murojaah, sehingga mudah-mudahan ini menjadi ilmu nafi bagi kita, selanjutnya bisa menjadi modal ya bagi kita semua untuk bisa menjadi orang yang sukses ya di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada dasarnya hidup kita itu dari awal sampai akhirnya nanti itu adalah ajang persiapan, ya kan? Kita ini dari semenjak kita akil balik sampai nanti kita mati, ini dalam proses mempersiapkan diri menghadapi apa? Menghadapi apa, ikhwan? Kematian, ya kan? Semuanya adalah perjalanan, semuanya adalah proses untuk kita menghadap kepada Allah, menghadapi kematian kita. Seluruh hidup kita ini persiapan sesungguhnya. Jadi saya dan juga jamaah di sini ini sedang siap-siap semua. Sedang persiapan, ngumpulin persiapan. Menghadapi apa? Menghadapi kehidupan setelah kematian. Berapa kali kita hidup, Pak? Sekali. Asli sekali ini. Kalau mati berapa kali? Mati berapa kali? Satu kali. Hidup sekali, mati sekali. Kapan itu sekali hidup itu? Di dunia. Terus mati yang sekali kapan? Sudah? Belum ya. Baik. Jadi dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami 2 kali mati, 2 kali hidup. 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati pertama kapan? Mati pertama kapan? Tidur. Tiap hari dong kita mati. Taib, para jamaah. Mati pertama adalah di saat kita belum diciptakan Allah. Antum dulu ada enggak? Ada, ikhwan? Enggak ada. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Ada masa yang dialami manusia di mana dulu dia tidak pernah disebut-sebut sama orang. Enggak ada orang kenal kita, enggak ada orang menyebut-nyebut kita. Kapan itu? Di saat kita belum diciptakan Allah.
di alam ma'dum. Nah, ini kematian pertama. Setelah itu kita dihidupkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan proses ya hubungan badan antara bapak dan ibu kita. Jadilah benih yang kemudian dibuahi di sel telur di rahim ibu kita. Mulai ditiupkan ruh ketika kita ada di dalam rahim ibu kita. Usia berapa? Usia 4 bulan. Nah, itulah hidup kita yang pertama kali. Setelah hidup kita ini yang pertama, kita akan mengalami mati yang kedua. Mati yang kedua adalah lepasnya ruh dari jasad kita ini. Ketika ajal kita tiba, kita didatangi malakatul maut, dicabut nyawa kita, dilepaskan ruh kita dari jasad. Itulah kematian yang kedua. Setelah itu kita hidup lagi. Kita hidup lagi para jamaah. Kita akan hidup lagi dengan kehidupan yang kedua, yakni kehidupan di negeri akhirat yang diawali dengan alam kubur. Nah, itu kehidupan kedua kita. Setelah itu ada mati, tidak ada kematian. Karena kematian dimatikan. Kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelmakan ya menjadi seekor kibas, kemudian dipanggil penduduk neraka, dipanggil penduduk surga. Tahukah kalian apa ini? Mereka semua menjawab, ya Allah, itu adalah kematian. Maka disembelihlah. Kematian telah mati. Artinya apa? Manusia akan kekal abadi, tidak akan pernah lagi mengalami kematian. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi proses hidup kita yang pertama di alam dunia ini, inilah sesungguhnya waktu yang Allah sediakan bagi kita semua untuk persiapan sebaik-baiknya menghadapi kematian yang kedua dan juga kehidupan yang kedua. Jadi hidup kita dari awal sampai akhir ini ajang persiapan. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling cerdas adalah orang yang terbaik persiapannya, orang yang paling bagus persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Abdullah bin Umar, hadisnya sahih, dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajul minal ansar. Maka datanglah seseorang dari Ansar. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam kepada Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal?" Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling utama? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama itu, mukmin yang paling afdal itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian orang Ansar ini bertanya kembali, fa ayyul mu'minina aqyas? Siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian. Kita banyak ingat mati, banyak ingat hidup, Pak. Rasa-rasanya banyak mengingat kehidupan. Padahal mukmin yang paling cerdas itu yang paling banyak mengingat mati. Jangan khawatir, banyak mengingat mati tidak akan mengurangi jatah umur. Sebagaimana orang yang hari-harinya mengingat hidup tidak akan pernah memperpanjang umurnya. Mukmin yang paling cerdas yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena orang banyak mengingat mati akan mendorong jiwa raganya untuk selalu tunduk patuh taat kepada Allah. Begitu. Kalau orang ingat mati, oh ingat dosa, Pak. Orang kalau ingat mati akhirnya semangat beramal soleh. Beda dengan orang ingat hidup.
tenang, besok juga masih ada maghrib. Ya kan? Ada orang diajak salat maghrib, Pak ayo salat maghrib. Enggak usah, cerewet kamu. Besok juga masih ada maghrib. Nah ini orang yang selalu mengingat kehidupan, akhirnya panjang angan-angan, seolah-olah besok masih mau hidup. Nah mukmin tercerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang terbaik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ini mukmin yang paling cerdas. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Ini cerdas versinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling banyak mengingat kematian dan mereka yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi hidup kita dari awal sampai akhir ini persiapan semuanya. Mukmin yang terbaik, yang paling cerdas adalah yang paling bagus persiapannya. Dan persiapan terbaik juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Maka ya semakin orang itu bertakwa berarti semakin bagus persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Oleh karenanya para jamaah kita diperintah ya untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan dalam hidup ini. Berlomba dalam kebaikan para jamaah bukan sekedar melakukan kebaikan. Berlomba dalam kebaikan itu berpacu untuk menjadi juara, menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kebaikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kita butuhkan juga adalah keistiqomahan ya di dalam menjalankan kehidupan ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan if'alul khaira dahrakum. Kerjakanlah kebaikan itu sepanjang masa kalian. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah. Dan pasanglah, posisikan diri kalian untuk mendapatkan nafahat, mendapatkan gelombang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi nafahatun min rahmatih yusibu biha man yasha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nafahat dari rahmatnya yang dia anugerahkan kepada siapa saja dari para hambanya yang dikehendakinya. Jadi sepanjang masa kita para jamaah yang dirahmati Allah, istiqomahlah di dalam kebaikan. Nah Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang besar. Dari sekian bulan yang ada dalam satu tahun, Allah pilihkan untuk kita waktu-waktu atau bulan-bulan di mana kita bisa berpacu lebih semangat lagi di dalam meraup pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah. Di antaranya adalah Allah hadirkan, Allah anugerahkan untuk kita semua yang namanya bulan Ramadan. Ditambah lagi 4 bulan haram. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kesuksesan kita di bulan Ramadan, ini rincian-rincian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala ini juga harus lebih rinci lagi di dalam mempersiapkan persiapannya. Kalau semua kehidupan kita ini ajang persiapan, maka ketika Allah mengistimewakan satu waktu dengan keistimewaan tertentu, tentu juga harus kita persiapkan. Sehingga sukses dan tidaknya seseorang di dalam menghadapi Ramadan, di dalam menjalankan ibadah Ramadan, itu akan sangat berbanding lurus dengan matang dan tidaknya persiapan dirinya di dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah sebesar-besarnya gelombang rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini. Rugi besar ketika orang itu tidak mau mempersiapkannya. Makanya istilahnya para ulama ya, bulan Rajab itu bulan nanem, kemudian bulan Sya'ban bulan
menyirami, menumbuh suburkan. Bulan Ramadan itu bulan panen. Begitu ya. Jadi Ramadan itu bukan bulan nanam sebetulnya, Pak. Kalau kita mau ngikutin salafus saleh, bulan Ramadan itu bulan panen. Beda tidak di saat nanam dengan di saat panen? Beda tidak? Beda. Rasanya beda. Kalau orang itu panen biasanya bahagia. Begitu ya. Berarti dia memetik hasil. Kalau nanam kan masih jerih payah. Ya dia sedang berjuang ya, menanam. Mungkin memaksa-maksakan diri walaupun capek. Nanti ditumbuh suburkan, dirawat, dipupuk. Begitu kan? Nanti ada masanya untuk dia memetik hasil. Nah, Ramadan itu adalah bulan untuk panen. Panen apa? Panen iman dan amal soleh yang sudah kita capek-capek tanam di bulan Rajab, ditumbuh suburkan di bulan Sya'ban. Sehingga datang Ramadan sudah tinggal menikmati. Nah, kalau orang mulai nanam di start awal bulan Ramadan, ya mohon maaf, biasanya gampang lelah, gampang tumbang di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak punya persiapan. Ibarat kata orang tidak pernah olahraga, kemudian tiba-tiba seterkebek dia olahraga. Bukan sehat yang dia dapat, malah ringsek badannya. Maka ya jangan kaget kalau masuk minggu kedua, 10 kedua Ramadan, ya mulai nampak orang-orang yang tumbang di tengah jalan. Kenapa itu? Kenapa di tengah jalan sudah ngos-ngosan pada tumbang? Karena tidak punya pemanasan, tidak punya latihan sebelumnya. Begitu, Pak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita butuh persiapan-persiapan yang matang. Dan persiapan-persiapan ini para jamaah yang dirahmati Allah tentu dalam rangka kita memaksimalkan Ramadan. Sehingga Ramadan jangan hanya sekedar rutinitas tahunan yang garing tanpa makna. Kita mesti mempersiapkannya dengan persiapan yang sebaik-baiknya sehingga kita menghasilkan, mendapatkan hakikat daripada Ramadan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya para ulama banyak sekali mengingatkan, banyak sesungguhnya orang ibadah tapi dia tidak mendapatkan hakikat daripada manfaat dan maslahat ibadah itu sendiri. Ada asar para jamaah yang dirahmati Allah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengingatkan kita semua tentang hakikat daripada salat. Salat itu rukun Islam nomor kedua setelah 2 kalimat syahadat. Jadi para ulama banyak mengingatkan bahwa kebanyakan kaum muslimin tidak menegakkan salat. Kebanyakan kaum muslimin tidak menegakkan salat. Padahal perintah dari Allah dan Rasulnya tentang masalah salat bukan mengerjakan salat, tapi dirikan, tegakkan itu salat. Ya kan? Coba ayat-ayat tentang perintah salat, Pak. Kalimatnya apa? Wa aqimus shalah, yuqimunas shalah. Ya kan? Di dalam hadis ketika Nabi menjelaskan tentang Islam, beliau menyampaikan rukun-rukunnya. Di antaranya iqamis shalah. Ya kan? Semua dengan ungkapan iqamah. Semua dengan ungkapan tuqimus shalah wa aqimus shalah. Dari kata qiyam. Artinya dirikan salat itu, tegakkan salat itu. Allah dan Rasulnya tidak mengatakan kerjakan itu sholat. Tidak. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita mendirikan, menegakkan. Artinya ini makna yang lebih dalam dari sekedar melaksanakan. Nah, para ulama banyak mengingatkan kita semua. Kebanyakan kaum muslimin tidak mendirikan sholat. Kebanyakan kaum muslimin tidak menegakkan sholat.
Banyak di antara mereka yang melaksanakan sholat, tapi yang mendirikan itu sedikit. Beda tidak Pak? Beda. Maksudnya apa ini para jamaah? Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Laisa laka min sholatika, bukanlah bagianmu dari sholatmu itu kecuali apa yang engkau berakal tentang sholat itu. Maksudnya apa? Di redaksi yang lain dikatakan liman hadar. Sholat itu hanya akan didapatkan manfaat maslahatnya, faidahnya, pahalanya, kelezatannya bagi orang yang hadar. Hadar itu maksudnya apa? Hadir hatinya. Connect antara hati dan akalnya, jiwa dan raganya. Ketika dia sholat, benar-benar hati dan akalnya ada di dalam sholat tersebut. Sedangkan kaum muslimin di masa ini, para jamaah, mereka masuk keluar masjid hanya rutinitas saja. Jasadnya masuk masjid, ada di shaf di belakang imam. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, hatinya tidak ada di situ. Hatinya sedang di kantor, hatinya sedang di pasar, hatinya sedang mengingat transaksi bisnisnya, hatinya sedang ada di proyeknya, hatinya sedang ada di rumahnya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ini nasihat sederhana kelihatannya, tapi menghunjam di hati kita. Benar ya, kebanyakan kita enggak mendirikan sholat Pak. Kebanyakan kita hanya sebatas melaksanakan sholat. Mendirikan sholat rasa-rasanya masih jauh. Barakallahu fikum. Coba maghrib 3 rakaat itu, kira-kira berapa persen yang kita manteng, jiwa raga kita, hati dan akal kita manteng di dalam sholat, ajeg manteng, betul-betul terhanyut di dalam sholat kita. Berapa persen Pak? Saya sering nanya jamaah, tadi imam baca apa? Banyak yang nggak paham. Itu baru sebatas yang didengar saja, belum pendalaman itu. Tadi imam baca surat apa? Hanya mungkin sebagian yang bisa jawab. Padahal itu sebatas yang didengar. Bagaimana yang lebih dalam dari itu? Ternyata yang kedengaran saja suara imam tidak bisa dimengerti. Ma'aqala. Ya, akalnya enggak connect, hatinya enggak manteng. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ini urusan sholat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan urusan haji? Para ulama kita juga banyak mengingatkan. Ada asar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tadi dari siapa? Abdullah bin Abbas. Nah, ini dari Abdullah bin Umar. Beliau mengisahkan suatu ketika beliau bersama bapaknya. Siapa bapaknya Abdullah bin Umar? Siapa Pak? Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Tapi kalau Umarnya radhiyallahu taala anhu. Karena bapaknya bukan muslim. Tapi kalau Abdullah, ya bapaknya Umar bin Khattab, sahabiyun jalil, khalifah yang kedua. Maka radhiyallahu taala anhuma. Baik, para jamaah, keduanya berhaji. Ketika naik ke Bukit Safa, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Safa, ya Bukit Safa, ya sekarang ada di atas apa? Ada di bawah bangunan ya. Dulu tidak seperti itu desainnya, Pak. Jadi Bukit Safa itu ya betulan bukit naik. Kalau sekarang kan sudah marmer, sudah ada bangunan 3 tingkat lagi. Yang mau pakai roda juga ada.
Nah, ketika naik ke Bukit Sofa, para jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Umar kan kelihatan itu. Namanya di bukit kelihatan orang-orang di sekitar. Betapa membludaknya manusia yang melaksanakan ibadah haji dengan talbiyahnya, dengan kain ihramnya, dengan wiridnya, dengan zikirnya, dengan segala macam yang menjadi amaliyah ibadah haji. Baik, para jamaah, melihat pemandangan yang seperti itu, Abdullah bin Umar berkata kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, ma aqsarul hajj." Betapa banyaknya orang yang berhaji. Artinya ini pemandangan yang luar biasa para jamaah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk haji dan umrah. Ada yang mau berangkat Pak Ramadan? Semoga jamaah sini semuanya berangkat umrah Ramadan. Sekarang kan dimudahkan ya. Tidak ada karantinaan. Taib. Para jamaah. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, "Ya abati ma aksarul hajj." Wahai bapakku, betapa banyaknya orang yang menunaikan ibadah haji ini. Luar biasa manusia. Itu di masanya beliau ya. Kebayang di masa saat ini. Kalau musim haji kayak apa Pak? Membludaknya manusia. Faqala lahu Umar. Maka kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada putranya ini, memberikan pelajaran kepada putranya, "Ya bunai, wahai anakku, ar-rakbu katsir." Memang orang-orang banyak dengan segala macam aktivitasnya ya pada ritual ibadah haji ini. Lakinnal hajj qalilun. Akan tetapi yang sesungguhnya, yang benar-benar melaksanakan haji dengan sesungguh-sungguhnya sedikit dari mereka. Umar ibn al-Khattab, para jamaah yang dirahmati Allah, di masa itu, di masa keemasan, beliau mengingatkan putranya yang melaksanakan ibadah haji memang banyak, begitu ya. Tapi yang benar-benar mendapatkan hakikat daripada makna ibadah haji secara syariat sedikit dari mereka. Pak, di zaman ini apalagi para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah haji, ibadah umrah ini jadi traveling. Tidak ada lagi ruhnya. Sehingga orang bisa bulak-balik 2 bulan sekali. Ya, Jakarta Mekah, Jakarta Mekah. Masya Allah. Untuk apa? Wisata religi. Piknik Pak. Orang sekarang jadi tren itu umroh itu. Ruh ibadah umrohnya sudah nggak ada lagi. Yang ada apa? Travelingnya. Jiwa-jiwa travelingnya. Wisata. Paket apa ini? Oh, paket sama ke Turki. Paket apa lagi? Paket ke Mesir. Kemana lagi? Ke Dubai. Paket kemana? Paket ke Oman. Begitu. Nggak ada lagi ruhnya. Sehingga yang ada di benaknya ketika orang berangkat haji, berangkat umrah itu wisata. Piknik, jalan-jalan, shopping, cari oleh-oleh. Barakallahu fikum. Ini nasihat sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab kepada putranya. Berarti saat itu di masa generasi siapa ini? Generasi siapa? Sahabat. Di masa generasi sahabat. Umar ibn al-Khattab memperingatkan anaknya. Orang datang ke sini banyak yang kelihatannya melaksanakan ibadah haji, tapi haji yang sesungguhnya sedikit dari mereka. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini sholat, kemudian ibadah haji. Sedekah juga demikian. Zakat juga demikian. Yang benar-benar mendapatkan hakikat makna dari sedekah sedikit. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya adalah orang yang berpuasa. As-shaim katsir. As-shaimun, orang-orang yang berpuasa itu banyak para jamaah yang dirahmati Allah. Namun yang mendapatkan hakikat sesungguhnya dari ibadah puasa itu sendiri segelintir manusia. Sedikit saja. Dan itu sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubbas shaim hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa,
tidak dia dapatkan dari puasanya, enggak ada jatah yang dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Rutinitas tahunan yang garing tanpa makna. Puasa memang puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa yang menjadi maksud tujuan syariat dari ibadah puasa itu sendiri. Kenapa ini bisa terjadi para jamaah? Banyak orang yang kelihatannya soleh, tapi ternyata hakikatnya tidak soleh. Karena beda orang soleh dengan orang yang kelihatan soleh. Bisa dibedakan, Pak? Orang soleh dengan yang kelihatan soleh sama atau beda? Sama sekali berbeda. Berbeda. Orang sholat itu kelihatannya soleh. Ya tidak, Pak? Ada nggak orang dengan sholat celaka? Ada? Ada. Fawailul lil musallin. Jadi kalau sekedar sholat, ya orang munafik juga bisa sholat. Sekedar melaksanakan sholat, orang munafik bisa. Begitu ya. Ternyata ada orang yang celaka dengan sholat. Kelihatannya dia soleh. Sholat, kelihatannya orang soleh. Tapi ternyata hakikatnya dia bukan orang soleh. Maka beda orang soleh dengan yang kelihatan soleh. Yang harus kita tempuh yang mana? Yang kelihatan soleh atau soleh hakiki? Soleh yang hakiki. Bagaimana kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beneran soleh, bukan yang nampak kelihatan soleh. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah, ini semua bisa terjadi ya. Orang sholat ternyata tidak mendirikan sholat. Orang puasa ternyata tidak mendapatkan hakikat daripada makna puasa yang dimaksud oleh syariat. Orang haji, orang umrah ternyata dia tidak mendapatkan hakikat sesungguhnya dari ruh ibadah haji dan umrah. Ini semua para jamaah yang dirahmati Allah bisa terjadi kepada siapapun. Salah satu di antaranya karena mereka tidak punya persiapan yang matang, karena mereka tidak punya ilmu yang mapan untuk kemudian melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Maka berarti mutlak dibutuhkan persiapan ya, supaya kita bisa benar-benar mendapatkan hakikat daripada makna siam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian oleh Rasulnya. Dan jelas ya di dalam Al-Quran disebutkan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Ini makna takwa ini yang harus diresapi para jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu ternyata ending yang Allah inginkan dari ibadah puasa, kita menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa sehingga berhak mendapatkan surga di sisinya. Barakallahu fikum. Maka rincian-rincian persiapan dari persiapan Ramadan insyaallah taala nanti akan kita bahas ya. Dan ada risalah bagus ya dari Syekh Shaleh Al-Munajjid dan juga banyak sekali para masyayikh, para ulama memberikan poin-poin yang sangat berharga dan bermanfaat yang menjadi persiapan bekal bagi kaum muslimin untuk mendapatkan Ramadan yang lebih maksimal lagi. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sudah masuk, Pak? Baik. Karena sudah masuk waktu, insyaallah kita cukupkan saja sampai di sini. Baik. Tersisa 2 pertemuan ya, insyaallah nanti kita bahas beberapa poin persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini di kesempatan berikutnya ya poin-poin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.